Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Sebelum kembali ke Pulau Kencana Lokapala, Kencana Ambarningsih memberikan Lingga sebuah kitab ilmu kanuragan kepunyaannya. Dia meminta Lingga untuk mempelajari isi dalam lembar-lembar kulit kambing yang ada pada kitab itu. Bila tak paham, dia diharuskan bertanya pada macan kumbang. Bila tidak, dia akan mengalami jalan darah terbalik. Kitab itu bernama Kitab Parang Dewa dan Bidadari. Sebenarnya ilmu parang dewa dan bidadari harus dilakoni oleh pendekar yang berpasangan, seorang pria dan seorang wanita. Di dalam kitab Parang Dewa dan Bidadari itu berisi juga ilmu tenaga dalam dewa dan ilmu tenaga dalam bidadari. Kencana Ambarningsih menguasai ilmu parang bidadari, namun karena dia tak berjodoh dengan saudara seperguruannya yang bernama Arya Damar, maka keampuhan ilmu parang dewa dan bidadari yang harus dimainkan bersama-sama itu menjadi tidak maksimal. Namun dengan ilmu parang bidadarinya dan tenaga dalam bidadari Nak berhawa dingin, dia bisa menjabat Panglima Perang Singasari. Apa jadinya bila ilmu parang dewa dan ilmu parang bidadari bersatu? Pasti akan mengegerkan dunia persilatan. Arya Dharma adalah adik seperguruannya. Dia sekarang seorang raja di kerajaan Palembang Swarnabumi, salah satu kerajaan di Swarnabumi. Kala itu berdiri dua kerajaan di dekat kerajaan Dharmasraya Swarnabumi, yakni kerajaan Pagaruyung di timur Dharmasraya dan kerajaan Pelembang di barat laut Dharmasraya. Yah, Kencana Ambarningsih berasal dari Palembang, murid terkasih dua datuk dari 9 datuk dunia persilatan tanah Melayu, Datuk Rojo Parang Dewa dan Datuk Suri Parang Bidadari. Kencana Ambarningsih berkelana ke Jawadwipa bersama Arya Dharma adik seperguruannya. Di Jawadwipa mereka sempat beradu tanding dengan Wong Agung yang merupakan salah satu pendekar dikdaya di masa itu. Wong Agung kalah di libas ilmu parang dewa dan bidadari Kencana Ambarningsih dan Arya Dharma. Merasa malu, Wong Agung lalu menyepi di padepokannya. Begel Prabu Kertanegara mengetahui kekalahan Wong Agung dari telik sandi Singasari. Awalnya Singasari ingin merekrut Wong Agung dengan jabatan senopati, namun mengetahui kedikdayaan sepasang pendekar dari tanah Melayu itu. Begel bernama Bajra Bayanakas memberitahukan perihal kekalahan Wong Agung ke Prabu Kertanegara. Sang Prabu menitahkan Begel Bajra Bayanaka merekrut sepasang pendekar tanah Melayu itu. Arya Dharma menolak sedangkan Kencana Ambarningsih menerima ajakan Begel Bajra Bayanaka, karena Kencana Ambarningsih telah jatuh hati pada Begel Bajra Bayanaka pada pandangan pertama. Akhirnya Arya Dharma kembali ke kerajaan Palembang sedangkan Kencana Ambarningsih tinggal dan menetap di Singasari. Tanpa susah payah, 3 warsa kemudian Kencana Ambarningsih resmi ditasbihkan memangku jabatan Senopati Perang Prabu Kertanegara. Begitu juga dengan Begel Bajra Bayanaka, ikut ditasbihkan bersama-sama Kencana Ambarningsih memangku jabatan Senopati Perang Sang Prabu. Di kemudian hari, Bajra Bayanaka dikenal dengan Senopati Macan Kumbang. Begitulah adanya kepergian Kencana Ambarningsih ke Pulau Ikan Emas selama 3 pekan. Tak diketahuin Lokapala yang baru kembali bersama Lingau ke Pulau Kencana Lokapala sepekan setelah Kencana Ambarningsih. Darmaya dan Endari, 2 pelayan pribadi Kencana Ambarningsih, dikabarkan pulang ke kampung halamannya untuk dinikahkan. Dijemput seorang nelayan utusan dari orang tuanya. Itu alasan Kencana Ambarningsih saat ditanya di mana kedua pelayannya oleh Lokapala. Lokapala maklumi. Beberapa purnama kemudian, tepatnya 7 purnama setelah Kencana Ambarningsih kembali dari Pulau Ikan Emas, Lokapala kedatangan ketiga muridnya. Sepekan kemudian, Lokapala ditemanin Lingau mengikuti ketiga muridnya yakni Kembar, Banyak dan Warak ke kota Raja Majapahit. Lokapala yang kelihatannya suka buat onar itu menemui Rakuti, Ratanca, Ra Banyak, Rayuyu, Rapangsa dan Rawedeng.
mereka berkomplotan untuk menggulingkan kekuasaan Prabu Jayanagara Raja kedua Majapahit. Itu yang diketahui oleh Lingau yang kembali ke Pulau Kencana Lokapala, mengambil beberapa emas permata bantuan Lokapala untuk membiayain gerakan tersebut. Saat itu Kencana Ambarningsih sudah hamil 6 bulan, perutnya tak nampak hamil. Di bulan ke-8 barulah perut itu mulai membuncit. Beruntung Lokapala dan Lingau belum kembali dari Majapahit. Akhirnya 2 purnama kemudian, Kencana Ambarningsih melahirkan bayi perempuan. Itulah buah dari kasih sayangnya bersama Macan Kumbang saat terakhir bertemu di Pulau Ikan Emas 10 purnama yang lalu. Sepekan setelah kelahiran puteri ketiga Kencana Ambarningsih, kelima muridnya kembali ke Pulau Kencana Lokapala. Kencana Ambarningsih menceritakan hal ihwal yang terjadi pada saat kelima muridnya pergi berkelana selama 1 warsa, tentang puteri kembarnya yang diasuh Candini istri Lingau, tentang guru mereka yang dirawat oleh Lingga dibantu oleh Darmaya dan Endari, tentang puteri ketiga yang baru sepekan lalu lahir. Namun sehari setelah kedatangan kelima muridnya, salah satu murid Macan Kumbang yang bernama Gendis melihat kapal Lokapala akan mendarat, niat untuk melarikan diri yang sudah direncanakan sehari sebelumnya menjadi kacau. Mayang Sari murid tertua Macan Kumbang, bergerak cepat. Mereka berlima memaksa Kencana Ambarningsih segera pergi dari Pulau Kencana Lokapala menggunakan kapal yang mereka bawa dari sebuah pulau tempat mereka berlima hidup selama 10 purnama bersama 5 murid mereka. Mau tak mau Kencana Ambarningsih mengikuti rencana Mayang Sari, namun bayi Kencana Ambarningsih harus ditinggalkan. Nampak ibu gurunya keberatan. Mayang Sari terus memaksa Kencana Ambarningsih segera ke Pulau Ikan Emas dan membawa pergi Macan Kumbang guru mereka dan orang-orang yang ada di Pulau Ikan Emas ke pulau lain di Tenggara. Pulau itu bernama Pulau Kijang karena banyaknya binatang yang bernama Kijang hidup di padang dan hutan pulau itu. Ibu guru, pergilah bersama kelima murid kami. Putri guru dan ibu guru akan kami rawat, ucap Mayang Sari mendesak Kencana Ambarningsih. Kenapa kalian tidak pergi bersamaku? Tanya Kencana Ambarningsih kalut. Kami harus melindungi guru dan ibu guru, terutama puteri-puteri ibu guru ada di tangan Lokapala. Bila kita semua pergi, Lokapala tak akan tinggal diam. Kita akan dikejar dan dibinasakan. Ilmu kita takkan mampu menandingi Lokapala dan Lingau, yang mungkin sudah capai tatanan Batara. Jawab Mayang Sari mulai memucat wajahnya. Aku dan gurumu pasti bisa membinasakan binatang yang bernama Lokapala itu, sahut Kencana Ambarningsih lantang. Ibu guru, sadarlah, guru dan ibu guru sudah tak bisa menggunakan tenaga dalam. Obat pemunah racun perampas tenaga dalam Lokapala tak pernah kita dapatkan. Dengarkanlah kami anak-anakmu ini, balas Mayang Sari lalu berlutut memohon. Diikutin keempat saudarinya yang lain. Baiklah, baiklah, aku menunggu kalian ke Pulau Kijang bersama ketiga puteriku. Kalian harus berjanji membawa ketiga puteriku ke Pulau Kijang, sahut Kencana Ambarningsih menatap nanar kelima murid suaminya yang masih berlutut. Kami janji, jawab mereka berlima serentak. Akhirnya Kencana Ambarningsih ke kapal kelima muridnya yang ditambatkan di bagian timur pulau. Sedangkan kapal Lokapala baru mendarat di pelabuhan kecilnya di bagian selatan. Mayang Sari memberi pesan pada kelima murid mereka yang ada di dalam kapalnya untuk membawa eyang guru mereka ke Pulau Ikan Emas sesuai petunjuk Kencana Ambarningsih, dan dari Pulau Ikan Emas, mereka harus segera sampai ke Pulau Kijang sebelum sepekan dari sekarang. Kelima murid Mayang Sari dan saudari-saudarinya mengiyakan. Mereka berusia rata-rata 18 tahun, bernama Anasera, Yetiwara, Sri Seta, Madewa, dan Hayu. Jelas Lokapala sangat marah mengetahui Kencana Ambarningsih telah kabur. Kalian berlima pasti yang membantu ibu guru kalian, teriak Lokapala pada Mayang Sari dan keempat saudarinya. Kalau kami ikut membantu, buat apa kami masih ada di sini? Kami baru sampai sehari kemarin, ibu guru sudah tidak ada.
Yang ada di pembaringannya hanya bayi perempuan itu, sahut Mayang Sari coba membantah.